Kita saksikan. Baiklah pecinta One Pride, ini adalah pertarungan kontender kelas featherweight 65,8 kg. Kembali di sudut biru, fighters kelahiran kota Bandung, 20 tahun, 172 cm dengan disiplin bela diri kickboxing from Siam Training Camp Jakarta, Nurul Fikri. Sementara di sudut merah, fighters kelahiran kota Situbondo, 27 tahun, 173 cm dengan disiplin bela diri Jiu-Jitsu, the avatar from Pitbull Academy, Hafid Nurmaradi. Juri 1 pada malam hari ini Anthony, juri 2 Jesse, juri 3 Komarudin, Dewan juri Bung Linson dan juga Bung Max Metino. Sementara wasit Mustadi. Fighters, selamat bertarung. Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya. Ini menjadi kalian setiap saat dan bermain sportif. Touch gloves. Juri 1, juri 2, juri 3. Dewan juri, timekeeper, fighter ready, fight! Pecinta Sports One, inilah pertarungan keempat untuk malam ini. Contender fight featherweight antara Hafid Nurmaradi melawan Nurul Fikri. Hafid langsung dengan takedown attempt-nya, mencoba untuk melakukan takedown. Kita lihat apakah kita akan melihat rematch antara Hafid melawan Paul Lumihi yang sampai sekarang ini belum bisa ditumbangkan, belum bisa dipisahkan dari sabuk featherweight-nya. Ya, keduanya masih mencoba saling menjajaki. Ya, sesudah tadi yang pertama ya. So Nurul Fikri dengan spinning hook kick-nya masih mencoba dari jauh, langsung pukulan ini langsung dan Hafid Nurmaradi melakukan takedown. Kita lihat dia bisa melakukan, apakah dia bisa pass the guard dari sini. Siam yang sudah banyak bekerja sama dengan camp untuk kemudian mengembangkan ground game-nya. Kita banyak melihat pemain-pemain mereka bisa handal pada baik permainan atas maupun bawah. Iya, seperti kita ketahui memang Pitbull dipenuhi dengan pemain-pemain ground yang cukup handal ya. Dan demikian pula juga dengan Siam. Siam ini yang sebetulnya sudah bisa berkembang. Dia dulunya juga lebih banyak ke Muay Thai training camp, kemudian dia berkembang terus dan ini menjadi force yang bisa. Oh, ambar. Lepas. Nurul Fikri mencoba melakukan ambar tapi bisa Hafid Nurmaradi bisa melepaskannya dan malah mendapatkan posisi. Saya pikir itu sudah masuk ke posisi Hafid. Sempat ya, hampir masuk. Hampir masuk ke posisi Americana tapi tidak berhasil dari posisi half guard. Hafid dengan kemampuan dengan ground game-nya terus melakukan Americana sekali lagi, kuncian bahu. Namun tapi bisa di-defend, bisa dipertahankan oleh Nurul Fikri. Apa kita lihat ini serangan-serangan tadi, submission attempt tadi. Sebagaimana tadi saya sampaikan di muka bahwa ini akan dipenuhi pertarungan bawah ya, ground ya. Karena keduanya memang cukup mumpuni di bidang ground ini. Dan kita sudah lihat Hafid melakukan serangan, tapi juga masih itu dan Nurul bisa mendefend. Di mana Nurul melakukan reversal dari sini dan mencoba dilakukan reversal dan dipertahankan lagi oleh Hafid Nurmaradi. Memang keduanya saling mencoba untuk masuk tangan. Dia mencoba Nurul mencoba high guard, apakah dia mencoba melakukan shoot ambar? Ya, hampir masuk. Dan kembali melakukan ambar. Apakah mampu melepaskan? Sudah dalam? Ya, sudah cukup masuk. Ini sudah cukup dalam. Nurul Fikri sudah tapi Hafid terus melakukan stack dan bisa dipertahankan dan malah di sweep. Mencoba kuncian kaki. Hafid mencoba kuncian kaki. Apakah dia mencoba heel hook? Heel hooknya sudah dalam. Tidak berhasil. Seperti dia berhasil. Sudah masuk, hampir masuk. Sedikit lagi. Sonic. Nurul Fikri mencoba membalas dengan kuncian kaki yang sama. Yang sama. Keduanya pertarungan.
memang kuncian kaki itu seperti kasino, seperti perjudian. Anda memberikan satu, Anda mencoba satu, Anda memberikan juga kaki Anda. Dan kita baru saja melihat ini. Ya, kalau Nurul Fikri ini cukup cerdik, dia akan membawa ke ring ya. Nurul Fikri, dia akan, dan dari sini kita juga lihat juga, oh, Hafid terus menembus guardnya, masuk ke half guard, sepertinya mencoba lagi kuncian Americana, kuncian bahu, dan malah menjadikan suatu pancingan untuk masuk ke mount. Dari posisi cukup berbahaya, hampir berbalik. Posisi mount hampir saja dibalikan, tapi tetap bertahan di posisi mount. Hafid tetap bertahan di posisi mount. Ya, Hafid berusaha untuk mencoba ground and pound. Kita coba lihat apakah sikut terus diinjak. Ya. Memang dalam kondisi ini Nurul Fikri mencoba untuk merapat badannya, jangan sampai dia berbalik saja. Tapi Nurul juga sudah melakukan hal yang baik. Dia menjauhi cage tadi, menjauhi cage untuk kemudian supaya bisa lebih leluasa bergerak. Tapi tetap saja posisi mount ini sangat dominan. Oh, dia dan lihat dia sudah masuk ke posisi half guard. Ya. Sudah mulai bisa mengembalikan keadaan, tapi cukup dan bisa melakukan reversal, posisi reverse, tapi berbalik luar biasa. Hafid mencoba giletin tapi tidak berhasil. Justru malah dibalikan oleh Nurul Fikri. Sungguh luar biasa. Luar biasa, permainan yang sangat menarik. Stop. Dan ronde pertama kita terlihat jual beli di bawah. Reversal, ada submission attempt, ada mencoba untuk submission dari Hafid. Kemudian Nurul bisa bertahan dan bisa membalikan keadaan. Dan lihat, tapi menurut saya Bung Ivan, Hafid masih lebih unggul di ronde pertama ini. Ya, masih lebih unggul kelihatannya demikian, dan teknik-teknik yang dikeluarkan oleh Hafid mencoba berbagai macam cara ya. Kita bisa melihat lebih banyak variasi. Ya. Kita bisa melihat, tadi kita bisa lihat Americana, tapi dari Nurul sendiri ada submission attempt. 2 kali dia kena ambar. Tapi 2 ambar attempt, tapi bisa dipertahankan oleh Hafid dengan mencoba baik. Gage, mencoba Mons juga ya. Reversal ya. Dia bisa melakukan, ada mount tadi, ada dari Hafid, juga ada reversal dari Nurul Fikri. Tapi tetap saja kita berdua juga setuju bahwa Hafid masih lebih unggul dalam hal ini. Ini cukup melelahkan pertarungan di bawah ini. Ya. Kita lihat. Sementara itu yang paling melelahkan itu Bung Ivan adalah apabila terjadi perubahan atas bawah. Ini masih mending karena ini masih semua banyak terjadi di bawah. Mari kita lihat ronde kedua sudah dimulai. Apakah ini akan cepat kembali ke posisi bawah lagi? Keduanya lebih banyak mengambil jarak sepertinya Bung Ivan ya. Saling berhati-hati karena sudah tahu kekuatan lawan masing-masing. Terutama Nurul sepertinya. Dia bisa bertahan, dia bisa bertahan, dia bisa membalikan. Nah ini dia kena lagi Nurul. Langsung di take down. Dia cukup tenang Nurul menghadapi Hafiz. Betul. Dari sini dia mencoba mengalahkan kontrol single leg dan bisa dijatuhkan. Hafid langsung bisa menjatuhkan dengan single leg. Apa kita lihat dia bisa melewat. Yan sudah mulai lewat posisi half guard. Masih dalam posisi half guard. Apakah bisa lanjut? Apakah bisa melewati? Ya, ke posisi mount. Hafid dari posisi mount. Dengan sikut, maju dengan sikut, ground and pound terus. Memancing dari ground and pound. Sepertinya Hafid mencoba memancing Nurul untuk berbalik dan memberikan punggungnya. Ya, itu yang kita khawatirkan dari awal. Dan ini posisi ini masuk, bisa ambar nih. Hampir saja. Tadi ambar attempt memang betul, tapi bisa ditarik oleh Nurul. Posisi dan seperti ini tangannya sudah masuk. Tangan kirinya tapi dilepaskan. Dia sepertinya Hafid tidak akan mencoba finish, dia akan mencoba pelan-pelan. Karena kenapa? Submission attempt apabila tidak berhasil itu juga tetap saja akan melelahkan. Betul. Karena kita juga memang dalam kondisi ideal memang benar teknik itu bisa memenangkan, tapi ini keduanya adalah atlet yang bisa bertahan dan keduanya tahu submission attempt tidak berhasil pasti tetap akan melelahkan. Nah dari sini kita beberapa kali terus ya di mukanya Nurul tidak melakukan sesuatu upaya untuk berusaha untuk lepas. Betul, masih terus dipukul, pukulannya masih terus dihujani pukulan, sikut, kepala, kelihatannya sampai forearm, lengan bawah,
Masih terus bertahan. Apakah wasit akan menghentikannya? Menghentikan, mungkin apabila terus-menerus terjadi seperti ini, wasit akan menghentikan. Wasit harus menghentikannya seperti ya. Dan Hafid sepertinya akan lebih memilih untuk melakukan ground and pound kali ini, bukan melakukan submission attempt. Ya, membuat lawannya menjadi. Dan Nurul berusaha membalikkan, tapi justru masuk ke posisi Ambar. Posisi kaki lutut kiri Hafiz cukup berbahaya, bisa masuk ke dalam kepalanya. Tapi ini sungguh merupakan transisi yang indah, sungguh. Dia masuk, dia ke samping, masuk ke posisi Ambar. Dia Ambar attempt. Oke, Ambarnya di defend, masuk ke ground and pound lagi, masuk ke ground and pound, tinggalin lagi. Dan ini transisi ini akan tapi terus. cukup melelahkan ini, Bung Bram ya. Ini cukup melelahkan buat Hafiz juga kalau dia melakukan ini terus. Sebetulnya untuk melakukan ini juga tidak, kalau dari posisi mount itu masih tidak terlalu melelahkan. Nah, ini cukup berbahaya ini apabila leher sudah mulai terbuka. Akan dikasih lehernya, tidak dikasih juga lehernya. Dia tetap bertahan terus, kasih sikut terus. Ada juga itu tangannya sudah mulai melambai-lambai. Dan sudah dibalikan. Hampir tangan sudah kiri. dalam. Oh, aduh, sudah hampir masuk. Dan dilepas masuk. Nah, ini dia. Lutut kiri sepertinya akan mencoba masuk ke kepala daripada Nurul ya. Dia masuk dia mencoba masuk ke triangle Ambar. Iya, triangle Ambarnya tapi lepas lagi. Sudah dilepas ke posisi mount, kembali ke ground and pound lagi. Ini proses ini mungkin kelihatan bisa melelahkan, tapi melelahkan untuk Hafid, tapi akan lebih melelahkan lagi, lebih menyakitkan untuk Nurul yang ada di posisi yang bawah ini. Kita bisa bayangkan dia mencoba beberapa kali. Nah, oke, masuk ke posisi Ambar. Ini dia. Dan masuk. Betul, lutut. Masuk. Oh, masih bertahan. Nurul masih bertahan. Dia masih bisa bertahan. Apakah akan masuk? Sepertinya lepas. Ya, belum. Masih lepas. Berbalik dan posisi. Kembali berbalik. Nurul Fikri bisa berbalik posisi atas. Luar biasa ini. Luar biasa. Masih belum lepas. Tangan Hafid masuk ke posisi triangle. Waduh, sudah masuk triangle dari Ambar. Triangle choke. Atau masuk ke triangle setup. Sudah masuk. Apakah menjadi triangle choke? Apakah menjadi triangle from mouth? Sudah. Masih belum dilepas. Masih ada 23 detik lagi. Apakah masih bisa bertahan Nurul Fikri? Nurul dia harus bisa bertahan 20 detik. Kalau Hafid harus bilang 20 detik lagi, tahan. Gak boleh dilepas, tahan terus 20 detik. 10 detik. Waduh, masih terus bertahan. Masih bisa bertahan ya. Masih bisa bertahan. Mari kita lihat bisa diselesaikan apa tidak, atau apakah Hafid bisa menyelesaikan, apakah Nurul dari kuncian bahu. Lepas. Tapi save by the bell. Luar biasa. Nurul Fikri save by the bell. Luar biasa. Wah, semua standing applause ya untuk luar biasa. Untuk kedua petarung ini. Luar biasa, Bung Ivan, luar biasa. Luar biasa. Pertarungan sangat menarik ya. Memang keduanya sangat expert di ground ini. Iya. Walaupun Hafid, Hafid memang lebih dominan. Tapi kita lihat Nurul terus pantang menyerah. Nurul pantang menyerah, bertahan masuk ke posisi triangle, di posisi mount, dikena hujan pukulan. Walaupun itu menyakitkan ya. Betul. Itu cukup menyakitkan itu. Dan dia masih tetap bisa ada composure-nya, masih tetap tenang. Ya, disitulah mentalitas seorang petarung. Ya. Betul. Pengalaman bertarung dan juga mentalitas baja. Ya. Seperti yang kita bilang tadi, memang mereka adalah kelompok orang yang berbeda. Petarung itu memang beda dari manusia biasa. Betul. Ya, luar biasa. Sungguh luar biasa. Malam hari ini luar biasa. Pertarungan kita ini luar biasa. Ini fight of the night ini sungguh. Oke, mari untuk sementara ini saya bilang ini adalah pertarungan terbaik untuk malam ini. Ya, betul. Ronde ketiga kita lihat bagaimana akhir daripada pertarungan ini. Nurul Fikri apakah bisa membalikan keadaan? Dia sudah tertinggal jauh dari scorecard walaupun sudah bertahan. Dia harus bisa bisa mencari satu pukulan telak atau tendangan telak ya, striking ataupun pukulan. Betul. Tapi coba kita lihat. Dia kembali Nurul mencoba tendangan. Tampak sudah agak kelelahan keduanya. Keduanya sudah lelah. Karena posisi bawah pada posisi mount tadi itu kan sebetulnya apa yang terjadi itu dadanya akan tertekan. Betul. Itu ada beban di atasnya dan seorang grappler, seorang ground game yang baik itu, orang yang memiliki ground game yang baik, dia bisa melakukan membagi berat
mengalokasi berat badannya itu sehingga lebih efektif dan terasa lebih berat. Dan Hafid langsung melakukan takedown. Ya, tampak sudah kelelahan keduanya. Apakah kuncian kaki, dia mencoba Hafid mencoba kuncian kaki. Tapi sudah sangat tidak efektif karena mengingat lelah ya. Sehingga mudah dilepas. Namun ya sampai sejauh ini Hafid sudah mengumpulkan angka lebih banyak. Tapi tadi juga bagus, dia sudah melakukan sikut. Ya. Dari sini kita sepertinya dia akan berusaha masuk ke mount lagi, klasik lagi. Ya, ini klasik ground game. Ya. Dari side control masuk ke mount, habis itu masuk ke ground and pound untuk memancing submission. Langsung dilakukan pukulan-pukulan sikut, pukulan dan sikut ke arah badan. Ini untuk mengganggu supaya lawan juga lebih terbuka. Betul. Kemudian membuat celah. Memang cukup melelahkan di pertarungan ini. Dari sini masuk lagi pelan-pelan, dan seperti pada saat tadi kita lihat Nurul Fikri bisa kemudian menarik kembali kakinya dan masuk kembali posisi half guard tadi. Namun tangan kiri Hafiz kelihatannya agak sulit dalam kondisi seperti ini. Ya. Dari sini itu bisa sebetulnya kalau terlepas. Oh, Amerika kuncian tangan Americana tapi tidak Mungkin Americana tidak berhasil. Mencoba mau tapi kaki kanan Hafiz masih dijepit oleh Nurul. Dari posisi half guard ini sebetulnya itu bisa dilakukan, kuncian bahu itu bisa dilakukan Bung Ivan. Ya. Tapi ini dari posisi ini sepertinya dia lebih Hafid mencoba. Dia mencoba melakukan cekikan. Tapi apakah efektif cekikannya? Bisa. Kelihatannya Nurul berusaha untuk melepas. Dia bisa efektif. Nah, ini Dars. Maaf, Anaconda sudah lepas dan submission. Hafid menang dengan tap out ya. Hafid menang dengan choke di ronde ketiga. Luar biasa. Ya, luar biasa. Sungguh luar biasa. Kita lihat tadi dia berganti choke, dan dia berganti dari kuncian kaki, kemudian melewati pasir guard. Kita pikir dari posisi half guard tadi itu sudah sulit, tapi ternyata tidak bisa, masih bisa dimasukkan. Arm triangle-nya sudah masuk dan ditekan, itu tinggal dan habis sudah. Ya, luar biasa pertarungannya. Tapi memang mungkin Nurul Fikri juga sudah kecapean ya kelihatannya. Sudah kecapean. Banyak memang kalau kita lihat petarung itu memang kalah itu kadang karena mental dia sudah give up ya, sudah menyerah. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan kan karena kuncian-kuncian. Dan kadang permainan kuncian itu memang adalah mengetahui kuncian apa, karena dia bisa tahu counternya apa, defense-nya apa. Ya, itu memang memerlukan seorang pelatih yang handal dan pengalaman berlatih yang betul. Jadi memang permainan dari grappling itu adalah tahu submission-nya. Akhirnya wasit Mustadi memberikan pertarungan ini pada ronde ketiga. Menit kedua lewat 59 detik dengan kemenangan tap out menggunakan teknik Dars choke. Tentu saja kemenangan untuk sudut merah Hafid